Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Sedikitnya 15 orang pengungsi yang berada di Bintan, Kepulauan Riau melakukan aksi bunuh diri lantaran depresi karena tak kunjung mendapat kejelasan status. Sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berhasil menyelamatkan uang negara hingga 22,1 triliun rupiah. Eli Kasim, penyanyi legendaris asal Minang, meninggal dunia pada Rabu 25 Agustus. Penyanyi berusia 76 tahun ini merupakan penyanyi yang konsisten menggeluti karirnya untuk mengharumkan karya-karya terbaik dari Minang. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Unews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah Unews lengkapnya. Jelang Pilpres 2024, hubungan dua partai politik besar, PDI Perjuangan dan Gerindra, mulai menunjukkan kemesraan. Pada Selasa 24 Agustus, para petinggi dua partai pendukung pemerintah Presiden Jokowi Ma'ruf tersebut bertemu di kantor DPD PDI Perjuangan di Jakarta. Meski banyak pengamat politik menilai pertemuan antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sebagai pesan politik jelang Pilpres 2024, namun kedua petinggi partai tersebut menepis bahwa pertemuan mereka berhubungan dengan Pilpres 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pertemuan kedua partai hanya sebatas silaturahmi, menguatkan gotong royong kebangsaan dan membantu pemerintah serta masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Muzani menyatakan pimpinan kedua partai sepakat untuk tidak membahas berbagai tensi politik karena lebih baik fokus untuk menjaga Pancasila sebagai benteng ideologi negara, serta mengatasi isu kesehatan saat ini. Kami berdua antara Gerindra dan PDI Perjuangan hari ini membahas hal-hal yang menurut kami sangat strategis. Pertama, kita berdua bersepakat bahwa ideologi negara yang kita yakini yakni Pancasila adalah sesuatu yang final. Karena itu kita sepakat kita bersama-sama dalam perjuangan di semua lini harus menjadikan Pancasila sebagai sebuah cara berpikir kita, cara bertindak kita, dan menjadi dasar perjuangan kita. Urusan pandemi ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut keselamatan bangsa dan negara, sehingga itu menjadi skala prioritas dalam pertemuan ini. Kedua partai punya 3 pilar partai, punya struktur, punya eksekutif, punya legislatif, sehingga dengan dialog dan menegaskan komitmennya untuk mendukung sepenuhnya dalam situasi yang tidak mudah ini kepada pemerintahan Pak Jokowi Haji Ma'ruf Amin, itu kan memberikan suatu energi positif. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan, PDI Perjuangan membuka diri untuk berdialog dengan semua partai politik, ormas, dan seluruh anak bangsa terkait isu perjuangan untuk bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. 3 orang napi di lapas kelas 2A Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 5 oknum sipir lapas tersebut. 5 oknum sipir lapas kelas 2A Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menjalani pemeriksaan dan pembinaan di Kanwil Kemenkumham setelah diduga telah melakukan tindak penganiayaan terhadap 3 orang tahanan. Dugaan peristiwa penganiayaan ini terjadi setelah sebuah telepon genggam milik napi yang disita petugas hilang pada Selasa 17 Agustus lalu. Namun telepon genggam tersebut akhirnya ditemukan dan berada di salah satu sel ruang tahanan. Namun 3 napi yang berada di sel tersebut tak mengaku telah mencuri telepon genggam tersebut. Hingga akhirnya kelima oknum sipir memukuli ketiga napi tadi. Atas kejadian itu, Kepala Kantor Kemenkumham Sulteng Sylvester Sililaba memastikan telah mengambil tindakan tegas dengan menarik 5 sipir lapas Bau-Bau untuk menjalani pemeriksaan dan pembinaan di Kanwil Kemenkumham. Masalah ini saya sudah, Pak Kadipas sudah melakukan langkah-langkah dan perintahkan para Kadipas untuk memanggil yang bersangkutan, tapi sebelum memanggil memberikan klarifikasi dan mediasi kepada keluarga. Ternyata polisi sampai sekarang sudah aman.
baik, tapi untuk para petugas yang melakukan ini kita sudah tarik ke kami untuk lakukan pembinaan, sedang didalami. Kemenkumham juga membentuk tim investigasi untuk mendalami kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh 5 oknum sipir lapas Bau-Bau. Jika terbukti bersalah dan lalai, Kemenkumham menyiapkan sanksi disiplin, berupa sanksi ringan hingga berat sesuai dengan hasil analisa tim investigasi. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di Kota Tanjung Pinang kembali diperpanjang. Perpanjangan itu berlaku mulai 24 Agustus hingga 6 September mendatang. Meski kasus aktif COVID-19 di Kota Tanjung Pinang cenderung menurun, namun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di Kota Tanjung Pinang kembali diperpanjang. Perpanjangan PPKM level 3 itu berlaku mulai 24 Agustus hingga 6 September. Koordinator Protokol Kesehatan Satgas COVID-19 Tanjung Pinang, Surjadi mengatakan, perpanjangan surat edaran wali kota terkait penerapan PPKM level 3 akan diterbitkan, menyesuaikan Inmendagri terbaru nomor 37 tahun 2021. Menurutnya terdapat sejumlah kelonggaran pada penerapan PPKM level 3 di Kota Tanjung Pinang. Kuliner, ya kedai kopi, dan lain sebagainya, jajanan, lapak jajanan, dan lain sebagainya, kita memberikan keleluasaan waktu, itu meskipun yang kita tekankan adalah protokol kesehatan. Kemudian di Inmendagri tersebut juga yang sebelumnya rumah makan skala sedang dan besar tidak diperkenankan untuk dine-in atau makan di tempat. Di Inmendagri-nya diizinkan untuk makan di tempat dengan kapasitas 25% sampai jam 20.00. Artinya itu pelonggaran-pelonggaran. Surjadi menambahkan, dalam sektor pendidikan pembelajaran tatap muka terbatas sudah diperbolehkan. Akan tetapi Kota Tanjung Pinang tetap menerapkan pembelajaran dalam jaringan sembari menunggu persiapan dari Dinas Pendidikan. Ia juga mengingatkan meski kasus aktif semakin menurun, ia meminta kepada masyarakat tetap waspada karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita sudah sangat jauh menurun, Kemudian kita berharapan terus antara yang sembuh dengan yang terjangkit, lebih banyak yang sembuh sehingga suatu saat kita akan sangat minim positif aktif kita gitu. Kemudian juga angka penularan juga sudah turun. Beberapa hari ini berada di angka 20-30-an gitu ya, yang mungkin juga harus terus kita pertahankan. Demikian juga angka kematian juga sudah bagus, bor kita juga sudah jauh turun persentasenya. Berdasarkan surat edaran Wali Kota Tanjung Pinang, aktivitas pada fasilitas umum, olahraga, kegiatan seni budaya, tempat ibadah, resepsi pernikahan juga telah diperbolehkan, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan serta pembatasan jumlah massa. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Kecanduan bermain judi online, seorang sales PT Multisari Arya Sentosa IM nekat menggelapkan uang perusahaan hingga 100 juta rupiah. Warga Tanjung Pinang berinisial IM ditangkap pihak polisian setelah kedapatan menggelapkan uang perusahaan PT Multisari Arya Sentosa hingga ratusan juta rupiah. Uang yang ia larikan tersebut diduga untuk bermain judi online. Kasus ini terungkap setelah pimpinan PT Multisari Arya Sentosa melaporkan pegawainya berinisial IM yang diduga telah menggelapkan uang hasil penjualan barang dari perusahaan ke sejumlah toko yang berada di kawasan Tanjung Pinang Bintan. Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinang Ajun Komisaris Polisi AKP Rio Reza Parindra mengatakan, modus tersangka menggelapkan uang perusahaan dengan cara tidak menyetorkan uang tagihan penjualan barang kebutuhan harian yang disalurkan perusahaan ke toko. Uang tagihan dari beberapa toko ya, yang barangnya di drop ke berbagai toko Tanjung Pinang maupun di Bintan ya, sudah diambil namun tidak disetorkan, dan ini sudah diakui juga oleh pelaku, dan pelaku mengakui bahwa itu digunakan habis untuk main judi online. Tersangka juga mengakui uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sendiri dan bermain judi online. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 374 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.
Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Pemirsa, panggung hiburan tanah air kembali menerima kabar duka. Kali ini datang dari pelantun pop Minang legendaris Eli Kasim yang dikabarkan tutup usia pada Rabu 25 Agustus pagi tadi. Ke negeri-negeri yang bukan. Eli Kasim, penyanyi legendaris asal Minang ini meninggal dunia pada Rabu 25 Agustus. Penyanyi berusia 76 tahun ini merupakan penyanyi yang konsisten menggeluti karirnya untuk mengharumkan karya-karya terbaik dari Minang. Hingga akhir hayatnya, Eli Kasim telah merilis kurang lebih 100 album solo. Pada 2017 lalu saat menginjak usia yang ke-73 tahun, Eli mempersembahkan sebuah konser yang bertajuk Menjulang Bintang, 57 tahun Eli Kasim berdendang. Eli Kasim diketahui meninggal di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta pada Rabu 25 Agustus pukul 3:48 menit. Saat ini jenazah sedang dalam proses pengantaran menuju rumah duka di kawasan Kayu Putih, Ambon, Jakarta Timur. Zuriat Agung Nugraha, UTV mengabarkan. Pemirsa, sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berhasil menyelamatkan uang negara hingga 22,1 triliun rupiah dalam kurun semester pertama 2021. Lebih dari 22 triliun rupiah uang negara berhasil diselamatkan berkat kerjasama yang intensif antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemerintah daerah yang telah terjalin selama kurun waktu 6 bulan pertama tahun 2021. Dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Selasa 24 Agustus kemarin, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, penyelamatan aset negara pada semester kedua tahun 2021 diperkirakan semakin meningkat, mengingat banyaknya laporan dugaan korupsi yang datang dari daerah. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan, kata Alex, berasal dari sektor piutang pajak daerah, penyelamatan aset pemerintah daerah, dan penyelamatan PSU. Melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, KPK bersama-sama pemerintah daerah juga telah menyelamatkan potensi kerugian negara senilai total 22 triliun 270 miliar 390 juta. 22 triliun 270 miliar 390 juta 872.363 rupiah. Dalam proses pengungkapan kasus korupsi selama semester pertama 2021, KPK telah melakukan 77 penyelidikan, 35 penyidikan, 53 penuntutan, dan 35 eksekusi perkara korupsi. Khusus dari perkara di level pendidikan, KPK telah menetapkan 32 orang sebagai tersangka dari 35 sprindik yang telah diterbitkan. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad memastikan sekolah tatap muka akan dilakukan saat penerapan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Kota Batam turun level menjadi level 2. Batam, Kepulauan Riau sejak 3 minggu belakangan mengalami tren penurunan kasus COVID-19. Meski demikian, angka kematian akibat COVID-19 masih terbilang tinggi. Menurut Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, tren kematian yang cukup tinggi karena kasus COVID-19 menjadi pertimbangan utama Pemkot Batam untuk menunda kembali penerapan pembelajaran tatap muka. Kondisi ini saya selalu mengatakan hendaknya membuat kita bisa menahan diri dan berhati-hati. Walaupun dia sudah berkecenderungan melandai, tapi buktinya hari ini rupanya lebih besar yang terpapar ketimbang yang sembuh. Amsakar mengharapkan orang tua dapat lebih bersabar dan tak buru-buru mengharapkan PTM segera diberlakukan di Batam dalam kondisi pandemi yang mengkhawatirkan ini. Anak-anak ini adalah aset bagi daerah ini di masa depan. Kita semua harus menjaga mereka. Saya pikir orang tua kendati pun capek, kendati pun harus memainkan peran ganda di rumah sebagai ibu, sebagai bapak, tapi juga sebagai guru. Saya pikir orang tua tentu juga tidak ingin terjadi sesuatu pada anak-anaknya. Ia memastikan bahwa ketentuan pembelajaran tatap muka akan dibicarakan kembali saat Batam pada evaluasi PPKM turun pada level 2. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan.
Pemirsa, ratusan pengungsi asal Afghanistan melakukan aksi unjuk rasa di Hotel Badra, Kabupaten Bintan pada Rabu 25 Agustus 2021. Para pengungsi ini menuntut kejelasan atas status dan kebutuhannya selama ini. Ratusan pengungsi asal Afghanistan yang berada di Hotel Badra, Bintan, Kepulauan Riau melakukan aksi unjuk rasa menuntut kejelasan atas status mereka. Juru bicara Yahya Jamli mengatakan, hingga saat ini sudah banyak warga asal Afghanistan yang nekat bunuh diri lantaran depresi. Menurutnya saat ini kekhawatiran para pengungsi semakin memuncak, terlebih lagi kondisi di negara asalnya semakin mencekam. Yahya menambahkan, selama ini ratusan warga asal Afghanistan telah hilang kontak dengan keluarganya sejak 2010 silam. Sayangnya negara ketiga yakni Kanada, Amerika, Australia, dan New Zealand, serta UNHCR belum juga memberikan kepastian kepada para pengungsi tersebut. Berkali-kali kami aksi demonstrasi tapi belum ada yang balasnya, belum ada dari manusia asasi dan Indonesia dan negara ketiga. Makanya semua orang yang di sini pasti mengalami gangguan kecemasan dan juga depresi. Selama yang kami tinggal di Indonesia, kami banyak dari kami udah bunuh diri dan juga semua orang sekarang ada masalah mental ya. Melalui unjuk rasa di Hotel Badra pada Rabu 25 Agustus 2021 tersebut, ratusan pengungsi asal Afghanistan berharap suara dan nasib mereka didengar. Sejak 2010 sampai sekarang, tidak ada yang bisa kontak ke keluarganya. Capek ya, udah capek. Sampai kapan bisa tinggal di sini? Pengungsi sampai kapan? Kami tidak minta apa-apa lagi dari negara ketiga, dari Indonesia, dari manusia asasi. Cuma amanan aja. Semua di seluruh dunia semua udah tahu yang tidak ada orang Afgan, orang yang itu ya. Khusus suku bangsa yang kami di Afghanistan tidak ada yang aman. Banyak orang di korban perang, banyak orang yang sedang lari dari negara. Tidak mau apa-apa lagi, cuma keamanan aja. Tidak ada. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.